kok masih ada pejabat yang minta dilayani, ya kan? Terus ada juga yang nge-tweet di Twitter ngomongnya gimana? Kalimatnya, wah itu membuka pernyataan sendiri seperti sampai itu. ada gambar tunjuk-tunjukkan begitu. Ada gambar tunjuk-tunjukkan kan begitu. Ini Bang Kodari sudah bersama kita nih pagi ini. Bang Kodari, capek nggak sih masyarakat melihat tontonan seperti ini terus-menerus gitu? Kalau menurut saya sih masyarakat senang-senang saja ya. Oh, kok senang, Bang? Apalagi ini kan era sosmed. Ya, jadi hiburan sehari-hari. Jadi hiburan masyarakat pada hari ini bukan cuma sepak bola, bukan cuma gosip artis, tapi juga gosip politik. Dan ini kategorinya gosip politik. Kalau ini saling lempar isu panas begitu ya? Saling. Ya namanya juga politik. Ya politik itu ya seperti sepak bola. Pasti ada saling serang, ada yang menyerang dan ada yang bertahan. Termasuk ada juga yang kasih umpan-umpan lambung. Ya. Oh iya? Ya. Contoh ada? Contohnya kita ini. Contohnya media. Kasih umpan lambung. Umpan lambung, terserah akan diambil atau tidak di umpan Terserah akan lambungnya diambil ya? atau tidak. Tapi begini, kalau mengenai komentar soal perilaku pejabat publik tadi, menurut saya itu agak offside sebetulnya. Memang ya sebut nama saja lah ya. Pak Marwan diberitakan datang agak terlambat, lalu tidak bisa naik pesawat Garuda dan akhirnya ketinggalan pesawat itu dan pesawat berikutnya kemudian mengalami keterlambatan, delay. Saya kira kalaupun ada pernyataan yang kurang tepat atau kurang nyaman dari Pak Marwan, saya kira biarlah pernyataan itu dinilai dan dikomentari oleh publik. Publik sudah menjadi hakimnya dan menurut saya kalaupun ada hukuman sosial, hukuman itu sudah cukup pantas begitu. Tidak perlu dikomentari lagi oleh menteri lainnya. Kalau yang komentar seperti itu presiden, saya kira tidak masalah. Namanya juga bos. Tetapi kalau sesama anggota kabinet, ibarat sesama metro mini saling menyerang. Presiden. Kalau menteri kan menteri desa tidak dekat dengan presiden kan begitu kan? Kecuali kalau merasa lebih dekat dibandingkan dengan yang lain begitu. Perbedaan pendapat atau silang pendapat termasuk debat antara pejabat publik, terutama menteri, kalau saya cenderung mengatakan baik-baik saja. Bagus justru. Kita bisa mendapatkan perspektif ya dan bisa mendapatkan penjelasan secara langsung atau tidak langsung mengenai permasalahan-permasalahan penting bangsa. Misalnya seperti perdebatan mengenai Blok Masela. Menurut saya itu debat yang layak dan bagus sekali. Apakah Blok Masela itu sebaiknya dikelola onsor, artinya di daratan atau offshore, di daerah lautan? Menurut saya itu bagus. Karena apa? Akhirnya kebijakan yang terbaik ya secara teknis maupun secara biaya akhirnya harus diambil. Karena apa? Karena publik terlibat dalam diskusi itu. Begitu. Tetapi yang menjadi pertanyaan publik, kenapa sih pembicaraan seperti ini tidak dilakukan di ruang-ruang pada saat rapat kabinet, rapat koordinasi? Kenapa harus di Twitter begitu? Pasti dibicarakan, di rapat kabinet juga pasti dibicarakan. Tapi apa salahnya juga kalau dibicarakan di publik? Saya asal Bapak senang kalau di kabinet rapat bisa begitu ya, bisa begitu. Jadi nggak bunyi gitu. Tapi mungkin begini juga, kita tidak boleh naif dan tidak boleh monolitik dalam melihat perdebatan yang terjadi. Kalau kita lihat cuman secara sekilas, ini perdebatan di antara dua menteri. Tapi apakah memang perdebatan ini adalah pertarungan yang sesungguhnya antara dua menteri? Apakah itu justru sebetulnya menjadi proksi dari pertarungan yang ada di belakang menteri begitu? Apakah yang menyerang ini kemudian memang atas kepentingan pribadi? Ya mungkin saja begitu. Tapi jangan-jangan sebetulnya menjalankan tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk dari impor beras lah, gitu ya. Katakanlah begitu. Tapi menjadi tidak menguntungkan untuk Bapak Presiden kan? Masyarakat melihat bahwa ini kabinetnya tidak kompak begitu. Itu resiko. Saya kira itu resiko yang diambil oleh resiko yang diambil oleh presiden barangkali untuk bisa mendapatkan suatu proses negosiasi yang terbaik. Sebutlah soal Freeport misalnya. Jadi kan contoh pertama ya di mana terjadi perdebatan yang keras dan ya kita anggaplah contoh klasik adalah perdebatan mengenai perpanjangan kontrak Freeport ya. Kalau buat saya sebetulnya itu sang penguasa gitu ya, sang penguasa itu sedang memainkan skenario good cop bad cop begitu. Jadi ada yang good copnya komunikasi baik-baik dengan Freeport, tapi juga ada bad copnya yang kemudian
ya istilahnya melontarkan peluru-peluru tajam begitu. Dengan label nasionalisme. Apapun labelnya, tapi intinya adalah sebetulnya untuk meningkatkan daya tawar pemerintahan Republik titik-titik begitu. Baik, gitu. Baik. Republik titik. Oke. Iya. Nanti kita